Hai Sobat Shopee, kembali bersama Vi di sini. Kali ini aku mau membahas gimana sih cara menghasilkan clean build ketika kita merakit gunpla. Oh ya, di dalam video ini bakalan banyak sekali giveaway. Jadi pastikan Sobat Shopee tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya. Terus sebelum aku langsung masuk ke proses merakit gunpla, pertama-tama aku mau menjelaskan istilah umum dalam proses merakit gunpla. Jadi, kalau Sobat Shopee ini tujuannya hanya merakit gunpla sampai jadi aja, itu namanya straight build. Straight build ini sendiri pun dibagi menjadi dua jenis. Kalau tujuannya cuma merakit sampai jadi dan masih ada bekas-bekas sisa potongan runner atau biasa kita istilahnya sebut dengan nap, itu ya yang hasilnya biasa aja. Tapi kalau pas proses merakit gunplanya pengen hasil partnya itu bersih, mulus, bagus, nah itu namanya adalah clean build. Pas banget, kali ini aku mau merakit ini HG Sinanju. Dan aku mau share ke Sobat Shopee sekalian gimana sih merakit ini part sampai bersih alias menghasilkan gunpla yang clean build. Penasaran seperti apa caranya? Terus toolsnya itu pakai apa aja? Yuk langsung aja kita lihat. Sebelum merakit gunpla, Sobat Shopee memerlukan alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu dalam proses perakitan. Alat-alatnya tuh sebenarnya simple kok. Yang pertama itu adalah cutting mat. Ini digunakan untuk melindungi meja kita agar nggak beret-beret saat kita proses merakit gunpla. Yang kedua dan yang nggak kalah penting ini adalah nipper. Kita perlu nipper untuk memotong part dari runnernya. Lalu kita perlu tweezer. Ini digunakan untuk proses menempel decal atau stiker. Lalu kita butuh pen cutter. Ini digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas plastik dari runner atau istilahnya merapikan napnya. Lalu kita butuh amplas dan polisher untuk merapikan part-part yang tadi tergores dalam proses menghilangkan nap-napnya. Lalu dan yang terakhir kita perlu pen lining dan eraser. Ini digunakan saat proses panel lining. Untuk pemula, punya alat ini aja udah cukup untuk merakit gunpla. Walaupun kalau mau di-upgrade, bisa juga kalau Sobat Shopee punya budget lebih. Yang bisa di-upgrade pertama dari segi cutting mat, Sobat Shopee bisa pilih cutting mat yang ukurannya lebih large, lebih gede. Dimana semakin gede ukuran cutting matnya otomatis bisa semakin luas bidangnya, jadi semakin nyaman dalam proses merakit. Yang penting pastikan Sobat Shopee memilih cutting mat yang berkualitas bagus, yang tebal, karena dia bisa self healing sendiri. Poin yang kedua yang bisa di-upgrade adalah dari segi nipper. Basic nipper kita bisa upgrade ke versi basic yang tipe ini, punya cut hand yang N125, atau kalau mau yang jenis double blade tapi hasilnya bisa lebih tajam, itu Sobat Shopee bisa upgrade ke versi yang punya Tamiya yang ini, yang sub pointed side cutter. Bisa juga di-upgrade ke versi nipper yang single blade seperti punya cut hand yang tipe PN120 ini yang warna merah, atau versi cut hand SPN 120 ini yang warna biru. Kalau yang ini adalah tipe yang single blade, sedangkan yang ini adalah tipe yang double blade. Bedanya kalau yang tipe double blade itu blade-nya ada di kedua sisi dan proses memotongnya dia adalah menekan, sehingga akan meninggalkan bekas tekanan di dalam part yang dipotong. Dan semakin bagus nipper double blade-nya, otomatis bekas potongannya akan semakin sedikit. Sedangkan nipper single blade kayak gini, proses memotongnya ini dia adalah mengiris, karena itu hasil potongnya bisa jauh lebih rapi. Untuk upgrade dari segi amplas sendiri bisa di-upgrade ke model yang amplas stick seperti ini. Dan untuk polisher bisa juga di-upgrade ke versi yang juga stick seperti ini. Beda yang stick adalah amplas stick dan polisher stick ini dikhususkan untuk part-part yang memang bentuknya lurus, sehingga dia tidak mengubah bentukan partnya. Jadi dia lebih khusus, lebih spesial hanya untuk part yang lurus-lurus saja.
Dan untuk pen lining bisa juga di-upgrade ke versi yang memang khusus untuk Gundam, seperti Gundam marker dan Gundam marker eraser. Dimanakah beda semua alat ini? Bedanya paling utama adalah di waktu dan prosesnya, juga di spesialisasi dari masing-masing alatnya. Jadi ada alat yang memang khusus, kayak yang model stick kayak tadi, ini kan khusus. Jadi jika ditanya apakah dengan alat rakit standar aja kita bisa menghasilkan gunpla dengan clean build, jawabnya adalah bisa. Nanti aku akan kasih contoh ke Sobat Shopee gimana bedanya. Oke, sekarang langsung kita masuk ke proses merakitnya. Yuks! Ini adalah gunpla yang mau aku rakit. Mari kita buka. Seperti biasa, di dalamnya ada ini manual fitnya. Ada runner-runnernya. Oke Sobat Shopee, ini adalah namanya runner dan aku mau share ke kalian gimana sih cara potong part dari runner yang benar. Jadi cara potong yang benar itu adalah dari bawah ya. Ini posisi nipper dan di sini aku pakai nipper basic standar yang biasa. Itu posisi potongnya tuh dari bawah. Jangan dari atas. Kenapa? Karena kalau dari atas ada bagian yang ketutupan, takutnya meleset terus ngenai partnya. Jadi lebih aman Sobat Shopee potongnya dari bawah. Dan usahakan pilih yang sisi nippernya datar, itu yang posisinya dekat sama partnya. Jangan kebalik, jangan gini. Karena takutnya nanti kepalanya nipper bisa mengenai part yang mau kita potong. Ketiga, selalu proses potongnya itu jauh dari part, agak jauh dari part. Jangan mepet sama partnya. Ini kesalahan yang paling sering terjadi khususnya untuk Sobat Shopee yang masih pemula dalam rakit gunpla, biasanya langsung dipotong mepet, ini jangan. Ini malah akan menyebabkan nanti partnya tidak rapi. Jadi kita contoh ya, ini potongnya agak jauh. Maka akan tersisa bekas-bekas snapnya. Emang nggak apa-apa, emang pertama saat memisahkan part dari runner emang harus agak disisakan, jangan terlalu mepet. Contoh hasil potong untuk beda nipper itu kurang lebih seperti ini. Proses potong part dari runner ini boleh menggunakan semua jenis nipper yang sudah aku bahas tadi. Nap itu adalah sisa plastik yang tadi ini. Bayangkan kalau Sobat Shopee langsung potong di sisi part, maka hasilnya akan berbekas seperti ini. Oleh karena itu sangat tidak disarankan untuk memotong part dari runner langsung di sisi partnya. Meskipun kalau Sobat Shopee potongnya pakai nipper yang single blade, ini tetap bisa dan hasilnya lebih sangat minim dan malah bisa nggak kelihatan sama sekali sih bekasnya. Ini yang tadi aku maksud beda alat, beda di waktu. Waktu gimana sih maksudnya? Nah, ini aku akan jelaskan lebih jelas. Stepnya beda waktunya di bagian menghilangkan nap. Jadi kalau kita pakai nipper yang double blade, kayak yang aku pakai sekarang ini, caranya adalah kan awal kita tetap menyisakan nap. Kemudian sisa nap yang sedikit ini itu yang mau kita rapikan menggunakan pen cutter. Ingat caranya itu adalah diiris. Karena kalau kita mengiris akan lebih sedikit tekanan yang akan membuat bekas stretch mark atau nap marknya. Lalu bekas-bekas yang masih ada ini akan kita rapikan dengan menggunakan amplas. Disinilah peran sanding sponge tadi. Gunakan urut untuk mengamplas dari grade fine, lalu lanjut ke super fine, lalu lanjut ke ultra fine, dan yang terakhir adalah yang micro fine. Intinya adalah amplas dari urutan terkasar sampai yang terhalus. Untuk meminimalkan debu, kita juga bisa menggunakan tambahan air di sanding sponge ini sehingga debunya minim dan juga bisa lebih awet amplasnya. Untuk mengembalikan kinclong dari part, itulah gunanya polisher. Oke, setelah kita amplas, maka bekas snapnya sudah hilang dan bersih dan mulus. Terus aku akan kasih contoh, ini kan beda kalau kita tadi pakai yang standar ya, tetap bisa mulus. Walaupun ini partnya gelap, dia tetap napnya nggak kelihatan.
Kita bandingkan gimana kalau aku pakai nipper yang single blade. Untuk memotong part dari runner, walaupun kita pakai single blade, itu tetap ya harus agak jauh. Dan kalau yang tipe yang SPN 120 ini tidak bisa langsung kita gunakan untuk motong part dari runner. Jadi harus pakai yang PN 120 dulu. Bedanya kalau kita pakai single blade, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan yang pen cutter. Oke, untuk hasil yang lebih optimal aku gunakan yang tipe SPN 120 ini ya sebagai pembanding. Dia aku langsung bisa potong part mepet, dan setelah menggunakan nipper yang single blade ini langsung bisa diamplas dengan cukup menggunakan polishing aja. Jadi nggak perlu diamplas satu-satu. Ini aku pakai amplas yang model stick yang polishing, jadi bisa langsung masuk ke step polishing. Nah, bisa dilihat sendiri kan kalau hasilnya bisa sama-sama rapi. Walaupun menggunakan alat rakit yang standar, hasil kerapiannya bisa setara dengan menggunakan alat rakit yang spesial. Jadi kembali ke kebutuhan Sobat Shopee masing-masing. Dan semua tools yang aku bahas tadi Sobat Shopee bisa dapetin juga di toko Tante V, yaitu Wah Kilaf yang ada di Shopee juga tentunya. Tinggal ketik aja Wah Kilaf di kolom pencarian di Shopee, atau nanti aku akan lampirkan juga linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita mari lanjut ke proses snap-fit gunpla-nya. Untuk proses snap-fit gunpla, selalu perhatikan manual books yang ada. Khususnya untuk simbol-simbol seperti ini bukan tidak ada artinya. Jadi ini sangat penting sekali untuk dipahami maknanya apa. Kenapa? Karena kalau kita sampai mengabaikan instruksi yang ada di manual books, terus sampai kita kebalik masang partnya, selain itu part susah dilepas, bisa jadi malah bisa merusak part yang ada. Tentunya Sobat Shopee tidak mau itu terjadi kan? Oke, mari kita lanjut merakit lagi. Ketika kit selesai dirakit, ini saatnya Sobat Shopee untuk melakukan panel lining. Di sini aku menggunakan pen lining marker yang size-nya 0,05. Jadi ketika menggaris panel line, usahakan menarik garis ke arah badan kita. Kenapa? Ini agar kontrol garisnya bisa menjadi lebih baik. Jika kita menggarisnya keluar badan kita, biasanya garis akan lebih susah dikontrol dan sering kelebihan. Untuk menghapus panel line yang keluar garis, jika Sobat Shopee menggunakan bahan pen lining marker ini, Sobat Shopee bisa menghapus dengan menggunakan penghapusnya.
Nah, pasti udah nungguin giveaway yang sudah aku sampaikan tadi. Jadi bakal ada giveaway. Tara! 3 buah alat rakit Gundam All-in-One Large yang di dalamnya sudah include 1 buah Gundam marker Black M01 kayak gini dan 1 buah Hage Shinanju hasil rakitan Tante V ini yang bakal dikasih ke kamu Sobat Shopee yang beruntung. Cara ikutannya gimana? Caranya gampang banget. Yang pertama, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Shopee Indonesia. Yang kedua, pastikan settingan subscription kamu sudah di setting public agar tim Shopee bisa cek apakah kamu sudah beneran subscribe atau enggak. Yang ketiga, like video kali ini. Yang keempat, share salah satu video Shopee Hobbies yang ada di channel YouTube Shopee Indonesia. Dan yang kelima, komen di bawah ajarin ngerakit Gundam dong, beserta akun Instagram kalian. Baik Sobat Shopee, ini adalah Hage Shinanju yang bakal jadi milik kalian. Semoga beruntung ya. Sekian dulu video dari aku, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Shopee Indonesia dan share video Shopee Hobbies lainnya ke teman-teman pencinta gunpla lainnya juga. Shopee Hobbies akan menampilkan proses merakit dan custom gunpla yang berbeda di setiap episodenya. Bakalan diupload setiap hari Sabtu, so pastikan kalian semua nonton ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa. Bye.